Shalom. Pagi ini kita bersyukur boleh kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, yang bersyukur dalam anugerah kemurahan-Mu yang masih boleh menompang kami. Olehnya kami masih boleh berkesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Tolong hamba-Mu Roh Kudus, biar melalui hamba-Mu firman-Mu boleh diberitakan, dan kami masing-masing pribadi lepas pribadi boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan satu kebenaran firman Tuhan tentang penguasaan diri. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Satu pertanyaan bagi kita tentunya, apa yang dimaksud dengan penguasaan diri? Ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai penguasaan diri, yaitu kratos. Di sini bicara di dalam, sedangkan kratos bicara kekuatan atau kuasa. Seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan di dalam dirinya. Jadi, penguasaan diri adalah salah satu kemampuan terbesar yang dapat dimiliki oleh orang percaya, yaitu kita sebagai orang percaya. Kemampuan ini akan terus berkembang, bertambah-tambah ketika kita senantiasa dekat dengan Allah, tinggal bersama Allah. Penguasaan diri adalah bagi orang Kristen itu menunjukkan satu tingkat kedewasaan rohani yang tidak hanya dalam satu aspek kehidupan saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupannya. Suatu karakteristik yang mana dapat mampu menahan diri secara moral terhadap segala godaan ataupun segala kenikmatan dosa. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 6 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selama kita hidup, tentunya keinginan daging itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan satu-satunya cara untuk mengendalikan dan menguasai diri kita dari keinginan daging adalah hidup menurut roh, hidup dipimpin oleh roh. Banyak orang saat ini mungkin sedang kecanduan oleh film-film porno, kecanduan dengan seksualitas, kecanduan dengan hal lainnya, televisi ataupun hobinya, sehingga mereka terlena di dalam keinginan-keinginan dagingnya dan lupa untuk menguasai dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kitab Amsal pasal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Menjadi orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal itu adalah sebuah proses kehidupan. Menguasai diri itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Penguasaan diri dan disiplin diri adalah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan, yang mana itu saling terkait. Paulus menggambarkan bahwa hidup itu sebagai sebuah arena pertandingan, di mana kita harus terus berjuang, harus terus bisa menguasai diri di dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang telah disediakan. Disiplin diri di sini adalah hal penting di dalam pertandingan hidup kita. Jadi jangan biarkan kesalahan-kesalahan masa lalu kita ataupun godaan-godaan lain yang akan datang menghalangi kita setiap langkah kita ke depan untuk kita mencapai kemenangan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh itu semua. Maka dari itu mari izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk dapat mengendalikan hidup kita. Bila kita hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan dapat mentaati firman-Nya. Terlebih kita akan dapat melakukan setiap perintah-Nya.
dan menghindari situasi-situasi di mana kita lemah. Olehnya kita dapat menguasai diri ini dari keinginan daging. Roh Kuduslah yang diam di dalam diri kita. Inilah yang akan menolong hidup kita dan memampukan kita untuk dapat menguasai diri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maulah kita dipimpin oleh Roh. Jadi, janganlah kita bertempur, bertarung, berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Tapi, berjuanglah dengan pimpinan Roh Kudus. Karena melalui kekuatan Roh Kudus inilah kita mampu untuk dapat menguasai diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui perenungan kita pagi ini, kita boleh dapat melakukannya. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur dalam anugerah kemurahan-Mu, kami masih boleh kembali diingatkan untuk kami dapat menguasai diri kami. Tolong kami Roh Kudus dan mampukan kami untuk kami boleh dapat hidup dipimpin oleh Roh. Olehnya kami dapat menguasai diri kami dari segala keinginan daging. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.